Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar setia Renungan Harian Efata Malanu dimanapun Anda berada. Di saat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat Renungan Harian Efata Malanu. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengar renungan kita di saat ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Allah Bapa di sorga, Allah yang sangat mengasihi kami selaku orang percaya. Di malam yang penuh sukacita dan berbahagia ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu akan membawa renungan harian untuk para pendengar setia di mana berada. Tetapi sebelum kami masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengar renungan di saat ini, kami mohon Engkau datang, Engkau jamah seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang Engkau turunkan, Tuhan menjamah seluruh hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatilah hamba yang akan membawa kebenaran firman-Mu ini. Pakailah hamba Tuhan untuk bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah firman yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik para pendengar setia Renungan Harian Efata Malanu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini terambil dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau perikop dari pembacaan kita di malam hari ini, yaitu Allah adalah terang. Ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, bahkan mau memperlakukan kebenaran firman ini dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, sebagai manusia kita seringkali jatuh dalam dosa. Mungkin dosa itu terlihat kecil di mata kita, namun dosa apapun yang kita buat dapat memisahkan kita dari Allah yang kudus. Pengakuan dosa adalah langkah penting dalam membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Kita tidak dapat mengakui bahwa kita tidak berdosa, karena yang suci dan kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Allah tidak meminta kita untuk menyembunyikan dosa atau berpura-pura sempurna. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk datang dengan hati yang tulus, mengakui kelemahan kita dan menerima pengampunannya. Karena pada ayatnya yang ke-8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, pengakuan dosa bukan soal mengakui kesalahan kita, tetapi juga soal pertobatan dan meninggalkan dosa tersebut. Ketika kita mengakui dosa kita dengan tulus, Allah berjanji untuk menyucikan kita. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memberikan kekuatan untuk hidup dalam kemenangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah ada dosa dalam hidup Anda dan saya
yang belum kita akui kepada Allah? Apakah Anda dan saya percaya pada kesetiaan dan kehadiran Allah untuk mengampuni kita? Bagaimana pengakuan dosa dapat memperbarui hubungan kita dengan Allah? Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua, apabila masih ada dosa-dosa kita yang sampai saat ini belum dikemukakan kepada Tuhan, mari kita tenangkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Apa yang selama ini kita buat menyakiti hati Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian untuk berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah kami dan bersihkanlah hati kami, ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkan jalan yang salah dan hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih atas kasih, karunia, dan pengampunan yang limpah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetap dekatkan dirimu selalu dengan Allah, karena Dia selalu rindu memeluk Anda dan saya dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para penonton setia program rohani Renungan Efata Malanu yang diberkati Tuhan, kita telah selesai mendengar renungan harian di malam hari ini. Untuk itu, mari kita mensyukurinya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali naikkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Firman Tuhan yang telah hamba taburkan bagi para pendengar setia renungan harian Efata Malanu ini, Tuhan Yesus memberkati firman ini bagi kami semua. Tuhan, tutup bungkus kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Terangilah jalan kehidupan kami dengan firman-Mu ini. Dan pertumbuhkan iman rohani kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Agar kami bukan sebagai pendengar-pendengar setia saja, tapi mau melakukan semua kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau selalu mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah firman ini menjadi satu kekuatan rohani di dalam kami menjejaki hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah juga tim multimedia Efata Malanu yang selalu setia untuk meliput renungan harian bagi kami semua. Teristimewa Bapak Koordinator Bapak Stephen Sasaboni, yang dengan selalu sukacita melakukan semua yang Ia lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ini Tuhan. Pakailah dia ya Tuhan dengan segala program yang dia jalani ini, agar semuanya menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, bahkan juga bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Para pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada, usai sudah kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Efata Malanu ini. Kiranya firman Tuhan ini mau selalu menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, selamat malam. Terima kasih.